sebenarnya berita-berita seperti itu nggak sekali dua kali muncul ya. Dan media-media ini tuh udah sering dibantah sama orang-orang yang penting, orang-orang yang sering disinggung sama mereka gitu. Tapi kenapa sih banyak yang percaya sama media-media seperti ini? Aneh banget emang buat saya. Yuk kita bahas bareng-bareng yuk. Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling, dan hari ini kita coba bahas dua nama yang sudah dihubung-hubungkan, yang sudah dibicarakan oleh banyak orang karena ada kabar bahwa mereka akan mengambil keputusan yang berbeda gitu ya di minggu ini. Oke, jadi yang pertama adalah Kayla Braxton yang memutuskan untuk cabut dari WWE dan memutuskan untuk mengambil sebuah proyekan baru. Dia belum tahu sih, belum disebutin juga sebenarnya proyekannya apa, tapi yang dia bilang setelah 8 tahun dia memutuskan untuk cabut dari WWE dan mencoba mencari peruntungan baru, mencoba menemukan hal baru, dan dia berharap sih proyekan yang baru ini bisa membuat dia passionate lagi gitu loh. Ini cukup lucu karena apa? Jadi gara-gara berita ini langsung banyak yang membuat bualan-bualan konyol gitu ya di media sosial, di media-media gulat, di mana disebutkan bahwa Kayla Braxton akan pindah ke AEW itu setelah dia selesai dengan WWE. Ternyata hal ini sudah dibantah langsung oleh Kayla Braxton sendiri lewat akun Twitternya. Dia udah ganti nama jadi Kayla Baker ya, yang nama aslinya. Dia menyebutkan dia nggak akan pindah ke AEW. Kenapa? Karena kalau misalkan dia ingin stay di dunia gulat, dia akan stay sama WWE. Itu sudah dia konfirmasi. Dan yang jelas, proyekannya hari ini bukan soal AEW atau lain sebagainya, tapi dia memang ingin mencari peruntungan baru saja. Dan siapa yang mengutarakan pemberitaan-pemberitaan ini? Ternyata dari media-media gulat yang kita semua sudah tahu, kita semua sudah sering bahas. Ini adalah practically fraud, practically scam atau apapun namanya ya. Jelas ini bukan berita yang beneran gitu loh. Dan yang mengumumkan sebenarnya udah dia lagi, udah masih nama-nama yang sama. Siapa? Sean Ross Sapp sama Dave Meltzer dari Fightful dan juga Wrestling Observer Newsletter. Saya sudah sering bahas ya, kenapa dua nama ini dianggap sebagai fraud di dunia gulat gitu loh. Sebagai media-media gulat yang lain sebagainya lah. Kita coba flashback dikit ya. Dave Meltzer, kita semua udah tahu dia sering bikin berita A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ketika dibantah beritanya, dia akan bilang, oh saya akan bikin rumor, nggak apa-apa dong kalau bikin rumor. Lagi pula rumornya memang sudah banyak yang dibicarakan, sehingga ketika saya lontarkan ke media, saya nggak salah dong sebenarnya. Tapi ketika nanti dia benar, dia bilang, oh tuh kan benar berita saya gitu. Kayak gitu. Sementara kalau Shane Ross Sapp apa? Jadi ketika langsung dikonfront sama Triple H, bilang, kenapa kamu percaya media-media kayak gitu? Karena ya faktanya ya enggak juga gitu. Waktu itu kan ditanya soal Drew Gulak, kenapa dipecat ya? Karena faktanya Drew Gulak memang tidak diperpanjang kontraknya karena satu dan lain hal gitu, sehingga ya pemberitaan-pemberitaan yang disebutkan Drew Gulak dipecat karena memang ada masalah, tepatnya itu gara-gara katanya dia melakukan pelecehan seksual kepada Ronda Rousey, itu dianggap bohong sama WWE. Nah, Sean Ross Sapp ini dia bikin drama sendiri Pak, drama sendiri, selesaiin sendiri gitu loh. Dia bikin dramanya apa? Dia bikin kayak dua pernyataan ya dari masalah si Triple H tadi. Yang pertama apa? Dia itu kayak aktif menyerang WWE. Yang kedua apa? Dia bikin berita revisian gitu loh. Jadi Drew Gulak itu memang dipecat, tapi dia bukan gara-gara pelecehan seksual kepada Ronda Rousey, tapi karena dia abusive katanya gitu. Jadi memang gak diperpanjang, tapi gak diperpanjangnya ada alasannya gitu ya. Sementara kan kalau dari WWE kan sudah jelas ya, ya nggak perpanjang ya udah nggak perpanjang, nggak ada masalahnya dia mau begini gitu. Kalau misalkan diputuskan untuk tidak diperpanjang ya sudah tidak diperpanjang saja gitu. Yang lucunya ketika menyerang WWE, tiba-tiba dia bikin klarifikasi, oh WWE sudah minta maaf sama saya, dia ngirim apple pie, tapi dikasih surat tulis tangan. Ini kata saya juga, ini kalau misalkan Mickey James yang di
kasih permintaan maaf kayak gini, dia ngamuk, dia benci, nggak akan balik lagi ke WWE. Saya ngasih tahu aja. Saya udah pernah bahas ini ya, tapi saya coba singgung lagi biar teman-teman tetap ingat. Kenapa sih saya bisa bilang si Sean Ross Sapp ini definitely fraud? Karena apa? Ya karena tadi beritanya itu sebenarnya ya bohong-bohong juga gitu loh. Bukan berita yang beneran. Dan kalau misalkan dia pakai dituduh scam sama WWE atau lain sebagainya, terus dia bikin klarifikasi sedemikian rupa sehingga akhirnya adalah dia yang menyelesaikan sendiri dramanya dengan cara seperti itu, ini tidak menampik fakta bahwa Sean Ross Sapp itu is a biggest bullshit in the world gitu loh. Saya pakai kasus Mickie James kenapa? Jadi teman-teman udah tahu lah Mickie James itu waktu dipecat, ya udahlah dia dipecat juga kayaknya udah terima aja gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah dipecat, dia tinggal nyari kerja tempat lain itu oke ya. Tapi yang jadi masalah adalah waktu itu dia ada giring ketinggalan. Giring ketinggalan ini dikirimin cuman pakai kantong kresek gitu. Ini nggak yang dikasih tas ke atau apa ke atau koper, biar nanti ketika nyampe itu ya barangnya nggak terlalu rusak gitu loh. Masa kayak gini nggak bener dong WWE. Akhirnya apa? Kasih permintaan maaf, dikirimin lagi yang bener gitu, karena memang katanya belum selesai waktu itu ngiriminnya, dikirimin lagi cara yang bener. Dan apa puncaknya, dia dikasih permintaan maafnya berupa apa, dikasih kesempatan untuk tampil di Royal Rumble dan dia membawa title-nya sebagai Impact Knockout Champion, sekarang sih TNA Knockout World Champion ya nama gelarnya. Tapi kayak gitu permintaan maafnya, ini kan proper permintaan maafnya seperti itu. Coba kalau Sean Ross Sapp tadi, dikirimin apple pie nih, kirim apple pie terus dikasih permintaan maaf tulis tangan tertanda Nikan, Paul Levesque, terus siapa lagi, ada 2 nama lagi kalau nggak salah, yang jelas 2 namanya ini eksekutif WWE aja. Ini kan menandakan bahwa sebenarnya sih suratnya juga bullshit gitu loh. Suratnya ya bukan surat yang sebenarnya bukan surat yang dibuat oleh WWE kepada Sean Ross Sapp sebagai media atau lain sebagainya. Pasti dia pakai template gitu loh kalau minta maaf yang bener. Oke, itu kita bahas soal tadi Kayla Braxton. Nama yang kedua itu adalah Shane McMahon. Nah, Shane McMahon teman-teman nggak usah kita bahas siapa dia karena teman-teman pasti udah tahu. Nah, kabarnya dia itu akan pindah ke AEW. Karena apa? Ya, nggak tahu lah di WWE-nya kenapa, tapi tiba-tiba ada rumor dia akan pindah ke AEW. Yang lucunya apa? Ada yang memberitakan, langsung ada yang membantah gitu. Yang membantah apa? Yang membantah adalah si Dave Meltzer. Dave Meltzer membantah pemberitaan ini, terus bilang, "Oh enggak kok, Shane itu nggak akan ke AEW. Saya udah nanya sama Tony Khan, kata Tony Khan itu ya, dia memang tidak ada rencana membawa Shane McMahon ke AEW. Kenapa? Karena satu, nggak ada wacananya. Yang kedua, nggak ngobrol. Yang ketiga, nggak kenal gitu. Ya ngapain kalau kita nggak kenal, kita nggak ngobrol, tiba-tiba ada wacana untuk membawa dia ke AEW. Karena kan lagi-lagi semua talent yang dibawa ke AEW sekarang itu langsung yang nego, langsung yang ngomong, langsung yang memberikan kontak itu Tony Khan. Itu sejak dari pertengahan 2021, berarti udah 3 tahun kurang lebih policy-nya kayak gini. Jadi siapapun yang dibawa, siapapun yang datang itu pasti langsung sama Tony Khan kontaknya dari awal. Nggak lewat orang lain. Mungkin agentnya masih nyari gitu dari orangnya, tapi negonya itu akan langsung sama Tony Khan, nggak sama yang lain. Nggak lewat EVP kah atau lewat siapa, udah nggak akan kayak gitu lagi. Seenggaknya sekarang ya, bukan selamanya akan begitu, nggak. Nah, sekarang sih pertanyaannya, apakah mungkin Shane McMahon akan ke AEW? Mungkin aja. Cuma sih kalau kata saya, nggak ada wacananya aja sampai sekarang gitu loh. Lagi pula sih, siapa sih yang nyebarin wacana itu pertama kali? Kayaknya masih orang-orangnya Meltzer juga nggak sih yang bikin wacana itu pertama kali. Agak lucu aja sih. Kalau ada yang bikin wacana juga ngebantah beritanya. Kayak nggak konsisten aja gitu loh. Ya tapi terserah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau percaya sama media-media seperti itu, silahkan. Cuma sih kalau kata saya jangan, nggak usah. Terlebih sebenarnya media-media ini juga nge-charge biaya yang nggak sedikit gitu buat kita berlangganan. Kayak Sean Ross Sapp aja. Sean Ross Sapp itu waktu saya buka Patreon-nya, itu berapa ya? $15 kalau nggak salah, atau $20. Lebih mahal kan? Jelas. Ya mending langganan WWE Network lebih jelas. Harganya segitu, kita dapat tontonan yang banyak, sudah jelas, dan kita bisa nikmatin langsung. Coba dengan Sean Ross Sapp, berita nggak tiap hari keluar.
Yang pertama ya, berita itu nggak tiap hari keluar. Yang kedua, sekalinya keluar, kadang bodong juga. Makanya kan bingung sekarang. Makanya bingung sekarang ini berita kayak gimana gitu loh. Kita harus percaya media yang mana. Makanya sih kalau kata saya, percayai media-media yang udah pasti aja. Yang memang sudah, yang bisa kita lihat langsung dan free gitu loh. Misalkan ada wawancara wrestler di Tonight Show with Jimmy Fallon, teman-teman kan bisa nonton klipnya, bisa lihat full show-nya memang eksklusif di US gitu ya, sehingga teman-teman harus punya akses ke TV US-nya gitu. Tapi kan klipnya teman-teman bisa lihat, oh ternyata begini, oh ternyata wawancaranya begini, dilihatin nih kan, ada pasti ada di YouTube kan, YouTube Jimmy Fallon kan pasti ada kayak gitu. Atau mungkin di media yang lain kayak entertainment apalah, teman-teman bisa lihat kan, pasti teman-teman bisa nonton juga. Ariel Helwani gitu. Kalau yang agak niche, Ariel Helwani, teman-teman bisa lihat kan. Waktu si Empang diwawancara, Rhea Ripley diwawancara, Cody Rhodes diwawancara, Becky Lynch diwawancara. Itu semua kan teman-teman bisa lihat. Oh begini videonya, oh begini klipnya gitu. Oh begini yang dia omongin. The exact same sentence itu teman-teman bisa tahu gitu loh. Kayak your clown I'm quit gitu, kayak gitu kan, waktu si Empang marah-marah ke Tony kan itu teman-teman bisa lihat, oh si Empang beneran ngomong gini gitu. Meskipun kan tetap kita harus klarifikasi lebih lanjut, tapi kan seenggaknya apa yang si Empang bilang itu ya beneran keluar dari mulutnya dia gitu. Kayak misalkan kita ambil kasusnya ke si Empang ya, atau misalkan Rhea Ripley atau siapapun itulah ya, teman-teman masih udah banyak lah nama-nama wrestlernya. Tapi yang jelas kan kita bisa tahu gitu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman percaya media-media seperti ini tuh aneh gitu, karena buat saya udah nggak ada alasan untuk percaya media-media gulat macam Dave Meltzer, Sean Ross Sapp itu udah nggak bisa. Mungkin kalau ada nama yang agak questionable itu kayak Mike Johnson dari PW Insider, itu masih bisa. Tapi kayaknya mulai sus juga, sehingga ya kita mungkin agak pertimbangan sendiri lah buat teman-teman gitu. Brandon Thurston, WrestleNomics gitu ya, salah satunya juga itu yang agak sus. Tapi bukan karena jelek, lebih ke kadang dia bias juga gitu. Tapi nggak ada masalah sih kalau misalkan bias, tapi tetap pembawaannya bener ya. Kalau udah bias terus ngawur kan lucu gitu ya. Itu aja dulu buat berita hari ini. Silakan teman-teman komen di videonya kalau ada kritik, saran, atau mau komenin soal berita yang tadi. Like dan share jika dirasa videonya bermanfaat, dan subscribe jika nggak mau ketinggalan update berikutnya dari MF Wrestling. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.